Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eh, kebagian bab 11 yaitu tentang analisis bahan yang dihasilkan oleh speak out atau workshop. Perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama itu Titan Kusuma, yang kedua Sultan Dapa, yang ketiga Jul Uliantoro, dan yang ketiga Arya Caka, dan terakhir saya sendiri Kemal Ismail Putra. Next. Yang pertama, bab ini adalah mengingat bahwa jam kerja oleh peserta bersemangat dan fasilitator atau pendengar dan perekam yang berkomitmen tidak berubah secara ajaib menjadi laporan lengkap. Praktisi keterlibatan komunitas yang berpengalaman akan memberitahu Anda hal itu. Masalah ini menjadi berulang kali. Kami yakin bahwa hal itu membutuhkan suatu pemisahan. Jika pendek, bab hanya untuk menjelaskan maksudnya. Next. Lalu selanjutnya ada langkah dalam analisis talk out dan informasi lokakarya. Yang pertama itu menuliskan, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Lalu yang kedua ada tipe, terdiri dari feedback dari komunitas untuk membuat draft laporan. Yang ketiga yaitu metabulasi, tentang revisi, lalu menganalisa, laporan akhir, interpretasi, penyampaian hasil, penulisan laporan, pengelolaan hasil, dan yang terakhir yaitu draft laporan, itu pengelolaan politik. Dari speak out atau lokakarya menuju analisis dan wawasan akhir dan rekomendasi memiliki langkah-langkah yang dapat diprediksi dan diidentifikasi. Next. Selanjutnya Sultan. Selanjutnya apa yang awalnya mereka katakan akan menjadi dicatat secara verbatim di lampiran laporan yang akan menjadi persis sama transkrip dari apa yang direkam, atau dalam kurung yang diharapkan akan menjadi representasi akurat dari apa yang dikatakan, tergantung pada keterampilan dan pengalaman perekam. Sebagai hasil analisis bahan mentah, peserta harus dapat mengidentifikasi kontribusi mereka dan melihat bagaimana mereka mempengaruhi laporan dan rekomendasinya. Perawatan ini penting jika kita ingin membangun dan menjaga kepercayaan komunitas dalam proses keterlibatan komunitas. Next. Proses kategorisasi loom and split. Karena jumlah informasi yang dikumpulkan selama speak out dan lokakarya komunitas seringkali sangat banyak, kami memerlukan proses praktis untuk melakukannya, memilah dan menganalisis informasi itu. Sementara pada saat yang sama mengurangi peluang terjadinya bias dan memastikan bahwa tidak ada yang hilang. Pendekatan kami disebut analisis lump and split, berguna untuk menganalisis informasi yang direkam oleh perekam dan dalam lokakarya atau speak out. Proses ini dapat digunakan untuk mengkategorikan materi yang dihasilkan selama sesi curah pendapat dalam lokakarya komunitas. Contohnya di bab 10. Proses tersebut juga dapat digunakan setelah proses perekaman selesai oleh peneliti memilah materi dan meringkas temuan dari lokakarya atau speak out. Ya, selanjutnya oleh Wowo, Mas Titan. Ya, selanjutnya ada fitur dalam pendekatan ini. Jenis pemilihan metode transparan dan sistematis ini sering digunakan untuk memastikan bahwa semua informasi diurutkan ke dalam kategori yang dapat dikenali dan terpisah analisis selanjutnya. Pendekatan ini cocok untuk digunakan di seminar dan berbicara yang terutama berupa kata-kata bukan gambar. Kemudian ada biaya. Jika proses tersebut digunakan setelah seminar atau berbicara, akan ada biaya transkripsi dan analisis. Biaya akan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu tingkat analisis yang dibutuhkan, kualitas data yang ditulis, berapa banyak materi yang dapat diturunkan dari data catatan. Kemudian ada kemampuan penyelenggara seminar dan fasilitator untuk mengawasi kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada seberapa baik kelompok berhasil mengejar tujuan sesi dan memahami proses seminar. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dijelaskan untuk seminar. Dimulai dengan menyusun daftar mengikuti tahap penyelesaian yang dikumpulkan selama berbicara dan kemudian menyamakan atau menggabungkan setiap titik dengan titik serupa lainnya, di mana proses tersebut digunakan di seminar.
Salah satu manfaatnya adalah bahwa para peserta secara kolektif membuat dua keputusan penting, yaitu yang mana item untuk dikelompokkan bersama, kemudian judul untuk dialokasikan ke setiap kelompok masalah. Metode untuk menganalisis rekaman speak out akan dibahas nanti di bab ini. Diagram pada gambar berikut merangkum prosesnya. Tahap penyelesaiannya, 1. Masalah dibahas di seminar dan dicatat. Yang kedua, masalah direkam oleh perekam selama proses berbicara. Yang ketiga, semua rekaman adalah pencatatan vertikal, yaitu direkam secara publik dalam lembaran kertas yang ditempelkan pada papan atau alasnya, bahwa semua peserta dapat melihat rekor yang muncul dan memperbaiki jika perekam membuat kesalahan atau salah mendengar suara peserta kontribusi. Yang keempat, gunakan kata-kata aktif seperti ini. Misalnya, tingkatkan pencahayaan stasiun kereta, membangun lebih banyak toilet di blok fasilitas, memasang beberapa tanda untuk menunjukkan lokasi. Next. Tahap tinjauan. Yang pertama, materi adalah catatan tertulis dari sesi brainstorming. Yang kedua, perekam dan fasilitator bekerja sama untuk membantu kelompok menyortir materi ke dalam kategori terpisah yang disetujui semua orang. Tahap lamping. Yang pertama, mereka membacakan dengan lantang catatan pendapat mulai dari daftar teratas. Yang kedua, mereka menandai ide pertama dengan huruf A. Penting untuk tidak menggunakan angka, karena ini dapat memberikan nilai salah, merasakan bahwa peringkat atau prioritas dialokasikan. Yang ketiga, mereka menandai setiap ide berikutnya yang mirip dengan ide pertama dengan huruf yang sama, yaitu huruf A disarankan oleh anggota kelompok bekerja secara kolektif. Masalahnya hanya perlu serupa dan tidak persis sama. Subkategorisasi juga dimungkinkan di tahap selanjutnya jika kategori berisi terlalu banyak item yang berbeda. Tahap pemisah. Jika daftar telah habis, perekam kembali ke atas dari halaman pertama catatan dan mengalokasikan huruf B ke halaman berikutnya. Proses kemudian berlanjut dengan perekam mengalokasikan B untuk semua item terkait, disarankan oleh anggota kelompok. Jika daftar telah habis, perekam kembali ke atas dari halaman pertama catatan dan mengalokasikan huruf C ke halaman berikutnya. Proses kemudian berlanjut mengalokasikan C untuk semua item terkait. Kemudian proses pengalokasian surat berlanjut sampai semua tercatat materi telah ditandai dengan surat. Ini biasanya menghasilkan sekitar 8-10 kategori. Surat-surat tersebut kemudian dipindahkan oleh perekam ke tempat yang terpisah besar lembar. Alternatifnya, materi di bawah judul kategori utama dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam kategori yang lebih rinci, tergantung kepada spesifikasi proyek dan laporan. Akhirnya, semua poin asli dicatat di bawah judul baru. Next. Meskipun proses lump and split bekerja dengan baik di seminar, itu juga bermanfaat untuk menyortir temuan speak out setelah acara. Menggunakan tabel atau sort, dasar fungsi di Microsoft Word, ini dapat dicapai dengan mudah setelah materi telah diketik ke dalam dokumen Word. Langkah-langkah sederhana dijelaskan di bawah ini. Pertama, ketik semua poin dengan masalah style sebagai poin-poin di Word dokumen. Langkah kedua, ketik A di sebelah item pertama untuk melakukan penyortiran elektronik lebih mudah. Kami telah menemukan bahwa mengetik A dan B dan lain-lain. Langkah ketiga, diberi nilai A di samping item yang serupa pada semua daftar sampai mereka menjadi semua kelelahan. Langkah keempat, kembali ke bagian atas daftar, ketik A, B besar di samping yang kedua. Langkah kelima, ketik A, B besar di samping semua item serupa di semua daftar. Langkah keenam, lanjutkan sampai semua item memiliki surat di sampingnya. Next. Langkah ketujuh, lihat semua, temukan judul umum yang cocok untuk mereka. Langkah ke-8, ketikkan daftar terpisah.
Langkah ke-9 dan seterusnya lakukan hal yang sama untuk semua huruf lainnya. Langkah terakhir, potong dan tempel semua masalah A dari poin-poin di bawah. Judul A, lakukan hal yang sama untuk semua surat. Next. Salah satu manfaat besar menggunakan proses lump and split dalam seminar adalah untuk membangun pemahaman dan kepemilikan peserta atas temuan yang muncul dan catatan publik. Itu juga memperkuat komitmen fasilitator dan manajer lokakarya bahwa mereka tidak akan mengacaukan merekam. Peserta menentukan pengelompokan dan memberikan judul masing-masing ke judul kategori. Sedangkan seorang perencana sosial mungkin menggunakan istilah seperti infrastruktur sosial. Peserta seminar mungkin lebih senang dengan fasilitas lokal. Mungkin cukup sekian dari kelompok yang membahas di bab 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.